Dompet Mudah ini banyak kali mencuri, data-data konsumennya. Semua pinjol ini sebenarnya bersinggungan nggak? Atau satu dengan yang lainnya itu saling kenal nggak ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Desi Sutriani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga pada hari ini mendekati weekend dan mendekati Natal, semoga semua dalam keadaan prima, dalam keadaan kondisi yang bagus untuk menjelang weekend. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pinjol legal tidak ada slik di per Desember 2022. Nah, buat teman-teman semuanya, saya harapkan untuk benar-benar menyimak dari awal sampai akhir agar tidak salah paham. Jadi di sini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan kenapa pinjol-pinjol legal ini tidak ada slik. Jadi buat teman-teman semua mungkin udah sering dengar ada beberapa pinjol yang ada slik, tidak ada slik, tapi teman-teman mungkin tidak tahu kenapa alasannya di pinjol yang benar-benar legal diawasi oleh OJK itu tidak ada slik. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, lanjut aja. Nah, ini dia ada saya cantumkan beberapa daftar-daftar pinjol legal yang tidak ada slik, benar-benaran tidak ada slik di Desember 2022. Jadi sudah saya rangkum beberapa ya. Dengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir agar kalau ada yang bertanya teman-teman sudah benar tahu apa yang saya sampaikan. Oke, saya sampaikan dulu kenapa pinjol-pinjol legal ini tidak ada slik. Itu yang pertama, buat teman-teman ketahui, pinjol-pinjol legal ini tidak ada slik itu dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan atau dilaporkan ke OJK. Itu dikarenakan yang pertama, nilainya itu di bawah dari 1 juta. Kemudian tenornya itu tidak lebih dari 30 hari. Kadang-kadang ada yang lebih dari 30 hari pun tidak dilaporkan ke OJK atau tidak masuk slik, tapi yang lebih pastinya itu adalah dia tenornya tidak lebih dari 30 hari. Nah, kalau kalian lihat nanti daftar-daftar ini ada beberapa yang masuk slik, ternyata setelah saya sampaikan kalian lihat, "Mbak, itu ada kok sliknya, saya udah cek ternyata pinjaman saya masuk slik." Jadi itu dikarenakan kalian galbay. Jadi kalian harus pastikan dulu kalau ada tenor-tenor yang 30 hari, terus ada pinjaman yang 1 juta tapi dia masuk slik, itu sudah dipastikan karena kalian galbay. Jadi kalian harus tahu dulu ya kenapa dia tidak ada slik dan kenapa dia masuk di BI checking atau masuk di slik. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, yang pertama kita lanjut aja, itu ada pinjam kilat. Jadi ini saya dapatkan pinjam kilat ini tenornya itu mingguan. Jadi dia tidak didaftarkan ke OJK. Makanya itu pinjol legal yang tanpa slik ya. Lanjut lagi itu ada kredit cepat. Kredit cepat ini juga tenornya mingguan. Jadi dia tidak didaftarkan ke OJK, tidak ada sliknya. Yang lanjut lagi itu ada kredivo. Kredivo ini ada macam-macam tenornya ya teman-teman ya. Jadi ada yang 30 hari, ada yang lebih dari 30 hari. Jadi kalau kalian mendapat tenor yang 30 hari, terus kalian membayarnya sebelum jatuh tempo ataupun sebelum 30 hari, itu bisa dipastikan pinjaman kalian tidak akan masuk ke dalam slik. Nah, lanjut lagi itu ada pinjaman Go. Pinjaman Go ini rata-rata itu diberikan kepada nasabahnya itu sebesar 21 hari tenornya ya. Jadi kalau kalian bisa melunaskannya tanpa galbay itu tidak akan masuk slik. Tapi kalau kalian ternyata tidak ada dana terus kalian terpaksa harus menggalbaynya sampai 90 hari ditagih itu akan masuk ke dalam slik. Nah, gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi itu ada isi cash. Nah, kemarin itu saya pernah baca di kolom komentar saya, itu ada teman yang mengatakan bahwa CEO-nya itu sudah memastikan isi cash tidak akan masuk ke dalam slik. Tapi teman-teman harus pastikan yang tidak masuk ke dalam slik adalah yang tenornya di bawah 30 hari. Kebetulan di sini tenor isi cash adalah 15 hari. Jadi kalau kalian minjam di isi cash terus dapat tenor yang 15 hari, itu bisa dipastikan kalian tidak akan masuk ke dalam slik dengan catatan kalian melunasinya ya. Tapi kalau kalian tidak membayarkannya, terpaksa harus menggalbainya, itu tetap akan masuk ke dalam slik atau BI checking.
Nah, lanjut lagi itu di nomor 6 ada dompet mudah. Nah, dompet mudah ini banyak banget ya yang men-share ataupun komen-komen di aplikasinya bahwa dompet mudah ini banyak kali mencuri, data-data konsumennya. Akan saya bahas lagi di kedepannya tentang aplikasi-aplikasi di Play Store yang banyak banget mencuri data konsumennya. Jadi teman-teman harus pastikan lagi aplikasi-aplikasi mana yang bisa kalian gunakan untuk kalian pinjam. Nah, kebetulan dompet mudah ini menggunakan tenor mingguan. Jadi kalau yang pinjam mingguan bisa bayar itu tidak akan masuk ke dalam slik. Nah, lanjut lagi itu ada Kredito. Kredito ini juga tenornya mingguan. Terus ada Klik Kami ini ada 21 hari tenornya, ini teman-teman bisa lihat bintang-bintangnya itu ada 4,2, 4,7, dan 4,8. Jadi bisa kalian pastikan bahwa kalau yang tenornya 30 hari ini tidak akan masuk tik. Dan kalian jangan percaya juga dengan bintang-bintang yang 4 ataupun sampai 5, kalian benar-benar harus perhatikan review-review dari para pengguna sebelumnya kalau kalian mau pinjam di aplikasinya itu. Gitu ya. Lanjut lagi ada Kredinesia. Nah, Kredinesia ini kalau saya lihat di aplikasinya itu ada yang lebih dari 30 hari, tapi kebanyakan teman-teman itu mendapatkan tenor yang 30 hari. Kalau dia bisa bayar, dia tidak akan masuk ke dalam slik, tapi kalau yang dia tidak bisa bayar, itu bisa dipastikan dia masuk slik. Nah, teman-teman jangan takut kalau kalian masuk ke dalam slik dan bunganya itu ternyata besar di APK, itu sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelum yang ini ya, bisa kalian jelaskan nih apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian pahami ketika bunganya itu terlalu besar di APK. Gitu ya. Lanjut lagi yang terakhir itu ada Kami. Nah, ada Kami ini udah banyak banget ya teman-teman ya yang mengeluhkan untuk aplikasi ini ya, sudah banyak kali yang memberikan rating-rating cuman 1 bintangnya. Tapi tetap lagi diingat kalau kalian mau minjam di aplikasi, kalian lihat dulu review dari semua teman-teman para pengguna aplikasi-aplikasi sebelumnya. Nah, untuk ada Kami ini tenornya itu sekitar 28 hari. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, perlu teman-teman pahami, semua aplikasi pinjol yang ada di Play Store itu tidak semuanya benar atau tidak semuanya legal. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan, benar-benar harus baca review dari teman-teman yang sudah menggunakannya. Jadi ini akan saya bahas benar-benar di video selanjutnya, karena saya ada menemukan beberapa aplikasi dari pinjol-pinjol ini yang ada di Play Store yang hanya mengambil data kalian saja. Bisa dipastikan ketika kalian sudah mengisi data, ketika kalian sudah isi rekening dan segala macam ya, ternyata kalian tidak disetujui hingga menunggu berhari-hari, tiba-tiba dapat SMS yang mengatakan atau dapat WA yang mengatakan bahwa pinjaman kalian cair, sementara dananya tidak masuk ke dalam rekening dan kalian ditagih oleh DC-DC-nya. Jadi kan harus benar-benar perhatikan. Dan buat kalian ketahui ya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mengatakan, "Mbak, semua pinjol ini sebenarnya bersinggungan nggak? Atau satu dengan yang lainnya itu saling kenal nggak ya?" Jadi setelah saya telusuri dan saya tanyakan dari beberapa pihak yang memang sudah paham tentang pinjol ini, jadi sebenarnya perusahaannya itu tidak saling bersinggungan kecuali mereka punya anak perusahaan ya, pasti itu akan saling berkaitan. Nah, yang saling bersinggungan itu sebenarnya adalah DC-nya, orangnya yang bekerja di sana. Jadi mungkin mereka ditekan oleh atasannya untuk mendapatkan data si A untuk dikejar karena punya hutang bla 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 dan segalanya. Jadi DC ini melakukan segala macam untuk menghubungi DC-DC yang lain dari perusahaan yang lain yang memiliki data kalian. Jadi makanya mungkin pinjol yang lain itu data kalian sudah yang terbuka kemana-mana diberikan lagi ke pinjol yang sekarang ini kalian pinjam. Makanya kalian merasa, kok saya ditagih sama pinjaman yang ini ya, padahal saya nggak pernah punya pinjaman di pinjaman yang lain, hanya pinjaman ini saja, kok bisa ditagih. Nah, jadi itu hanya oknumnya saja ya, bukan perusahaannya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kalian benar-benar harus pahami, kalian harus tahu, jadi kalian harus benar-benar jaga data diri kalian. Kalau memang kalian punya pinjaman di aplikasi ini dan ingin menyelesaikannya, jangan coba-coba menambah masalah dengan pinjam di aplikasi yang lain yang bisa dikatakan
gaya lobang tutup lobang. Kadang-kadang pokoknya kalau orang yang sudah klik pinjol, sudah memberikan datanya itu bakalan banyak sekali orang-orang yang menawarkan kalian untuk melakukan pinjaman di sini tanpa aplikasi. Kan hanya disuruh klik link yang dia berikan, terus kalian isi data kalian, tiba-tiba pinjamannya tidak disetujui. Padahal kalian sudah memberikan data-data kalian, memberikan informasi diri kalian. Nah, kalian harus hati-hati yang seperti ini ya teman-teman ya. Karena bisa saja data yang sudah kalian berikan itu disalahgunakan. Nah, buat teman-teman yang memang sudah pinjam dan gabay di aplikasi-aplikasi yang sebenarnya tanpa slik ini, kalian jangan khawatir, tetap fokus pada diri kalian saja untuk bekerja, untuk membayar nantinya jika kalian sudah punya dana, agar kalian tidak terbebani lah karena memiliki hutang, karena atau memiliki pinjaman-pinjaman yang mungkin kalian membutuhkan nama kalian bersih di kemudian harinya. Gitu teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan akan saya bahas lebih lanjutnya lagi tentang aplikasi pinjol yang ada di Play Store yang harus kalian hati-hati lagi ke depannya. Oke, semoga bermanfaat ya buat kalian. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.